Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhrotun Nafisah dengan nomor induk mahasiswa 201872050007. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diempuh oleh Ibu Yuniar Mujiwati, SPD MPD. Ini untuk konsep pembahasan materi kita kali ini, yaitu munculnya masyarakat Indonesia. Lalu, asal nama bangsa Indonesia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama, sementara bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara, Kepulauan Tanah Seberang, nama yang dalam bahasa Sanskerta Dwipa, pulau, dan antara, luar seberang. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan kata Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia berarti kepulauan India. Bangsa-bangsa Eropa pertama kali datang dan beranggapan bahwa wilayah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok adalah India. Lalu sementara pada saat itu, kepulauan ini dinamai Kepulauan Hindia. Sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indie atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Wilson L. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Lalu, keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. R mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. R memilih Malayunesia, sedangkan Logan memilih nama Indonesia. Belakangan Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya. Pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian, penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penduduk Indonesia purba. Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Di Indonesia juga banyak ditemukan jenis-jenis manusia purba. Dalam perkembangannya, jenis-jenis manusia purba dimungkinkan sudah punah, sedangkan yang jenis Homo sapiens telah berevolusi. Manusia purba diperkirakan telah hidup di Indonesia sejak zaman batu tua. Perkembangan zaman. Perkembangan manusia di Indonesia sejak masa lampau sampai sekarang dapat dibedakan berdasarkan kebudayaannya. Yang pertama, zaman prasejarah, yaitu sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai pada abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman purba, merupakan awal datangnya pengaruh kebudayaan India pada abad pertama tahun Masehi sampai berakhirnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga, zaman Madya, yaitu menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit dengan masuknya pengaruh agama Islam di Nusantara. Yang keempat, zaman baru atau modern, yaitu sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. Selanjutnya, corak kehidupan manusia purba dibagi menjadi zaman Paleotikum, batu tua. Aspek kehidupan pada masa ini tergantung kondisi lingkungan. Hidupnya berpindah-pindah. Corak kehidupan sangat sederhana dan mencari makanan dengan berburu. Lalu zaman Mesozoikum. Corak kehidupan berburu, hidup berpindah-pindah. Kehidupan sosial mulai berkembang dan menerapkan pola kehidupan di gua. Selanjutnya zaman Neolitikum. Pada masa ini manusia sudah mulai hidup menetap dan tidak lagi bergantung pada alam. Kehidupan sosial sudah semakin kompleks dengan membentuk perkampungan kecil, sudah mulai menggunakan sistem pertanian atau food gathering. Yang terakhir, zaman logam.
Pada masa ini, manusia sudah hidup menetap di desa-desa, mengenal konsep pembagian kerja, mampu mengembangkan peradaban dengan menggunakan alat-alat dari logam. Penduduk manusia yang pernah hidup di Indonesia, beberapa di antaranya yaitu Meganthropus paleojavanicus, manusia raksasa dari Jawa yang memiliki kebudayaan paling sederhana dan berusia paling tua. Keadaannya hampir sama dengan manusia, hidupnya sekitar 1-2 juta tahun lalu. Manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar, otot rahang kuat. Lalu Pithecanthropus mojocertensis. Bentuk badannya hampir sama dengan Meganthropus, tetapi ukurannya lebih kecil. Rahang dan kerahannya besar, menandakan bahwa manusia purba ini memakan segala jenis makanan. Lalu Pithecanthropus erectus. Makhluk ini memiliki ciri tubuh dengan tengkorak yang lebar pada dasar kepala, tulang atau kepala tebal, dan memiliki volume otak 900 cc. Manusia purba diperkirakan berkelana dalam kelompok-kelompok kecil, mencari binatang buruan sebagai bahan makanan. Melalui hidup berkelana inilah mereka dapat bertahan hidup dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang lama. Migrasi dan kebudayaan dari utara. Migrasi penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia dengan memiliki ciri fisik sebagai ras Mongoloid. Mereka menggunakan bahasa induk yang disebut Proto-Austronesia, yang terdiri dari bahasa Kadai Cina Selatan, Cham Vietnam Tengah, dan Austronesia. Masyarakat yang menggunakan bahasa Austronesia ini telah mengenal budaya bertani, walaupun belum mengenal sistem irigasi. Pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah, dan tanaman yang dihasilkan berupa umbi-umbian. Alat yang digunakan kapak lonjong yang diasah halus dan diberi tangkai rotan. Kebudayaan yang menggunakan kapak lonjong ini disebut kompleks kebudayaan Walzenbell. Lalu, gelombang migrasi dari utara terdapat yang mengambil rute lain, berasal dari daratan Asia bagian tenggara, masuk ke Indonesia dari arah barat. Bahasa yang digunakan merupakan perkembangan dari bahasa Proto-Austronesia yang disebut bahasa Austronesia. Mereka sudah mengenal kebudayaan bertani, pengolahan perangkat, dan pengolahan tanah. Perangkat yang digunakan yaitu kapak persegi yang dibuat dari batu yang diasah halus, bertangkai kayu, dan diikat rotan. Kelompok masyarakat yang menggunakan kapak persegi sebagai peralatan hidupnya dimiliki oleh mereka yang memiliki ras Mongoloid. Berarti mereka bermigrasi dari daratan Asia bagian tenggara menuju ke arah timur, tepatnya melalui semenanjung Malaka. Kompleks kebudayaan disebut Virkeinbell. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Kehidupan awal sejarah manusia mempengaruhi beberapa aspek, salah satunya yaitu kebudayaan. Manusia pada masa awal sejarah melewati beberapa corak kehidupan seperti meramu, berburu, bercocok tanam, dan masa perundagian. Manusia pada masa berburu dan meramu cenderung belum memiliki kebudayaan yang begitu kompleks. Lalu pada masa bercocok tanam, manusia sudah mulai hidup teratur dan berkelompok, dan terus mengalami perkembangan. Kehidupan manusia pada masa perundagian sudah mulai sejahtera, lantaran banyak kebutuhan yang sudah dipenuhi. Mereka mulai membuat permukiman, desa-desa, dan mengenal tata kehidupan dan sistem kepemimpinan. Kehidupan awal masa sejarah manusia sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta. Hal itu kemudian mendorong munculnya kepercayaan. Sebelum masuknya agama ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme merupakan aliran yang mempercayai bahwa kekuatan yang tinggi adalah roh. Lalu, dinamisme merupakan aliran yang mempercayai kekuatan tinggi adalah benda-benda tertentu. Kepercayaan manusia terus berkembang hingga mulai mengenal agama. Masuknya agama Hindu, Buddha ke Indonesia setelah ada perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India, yang kemudian mulai membawa dan mengenalkan agama Hindu-Buddha dan mulai diterima masyarakat Nusantara. Penyebaran agama Hindu-Buddha ke kerajaan mulai berkembang, sehingga banyak unsur budaya Hindu yang diadopsi, terutama sistem upacara keagamaan, bentuk organisasi dan kenegaraan, bentuk bangunan, pengangkatan raja, dan lain-lain.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata saat saya menyampaikan materi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuniar Mujiwati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu mendukung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.